Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Vicky, the person who own this page. Hari ini aku mau ngelanjutin Go Live yang ketiga, judulnya My Journey in Digital Living and Earning. So, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau Go Live Challenge ini akan ada 7 Go Live Challenge, jadi masih akan ada 4 Go Live Challenge lagi berikutnya ya. Sebelum aku mulai, aku mau menyapa teman-teman semua di negara manapun kalian berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini seperti kalian lihat aku nggak di dalam mobil, aku lagi di rumah karena weekend. Jadi ya, enjoy my weekend at the time. Oke, hari ini aku akan pakai skrip karena Go Live Challenge number 3 ini aku nggak mau kehilangan poin-poin yang penting. Jadi mohon maaf kalau nanti aku akan sedikit-sedikit ngelihat ke bawah gitu ya. Sebelumnya aku mau kasih info dulu, seperti yang udah aku informasiin di Go Challenge Go Live sebelumnya, bahwa aku ketika sampai di Australia ini aku bekerja sebagai cleaner, membantu suamiku di small businessnya. Aku juga kerja full time di di kantor pemerintah sebagai pegawai negeri, dan posisiku adalah administrasi asisten. Terus di bisnis suamiku itu aku juga bantu-bantu dia dengan paperworknya dia, jadi sebagai administrasi juga lah gitu istilahnya. Aku baru ingat kalau aku waktu itu belum sempet kasih info ya. Jadi ketika aku pindah ke sini, aku itu tinggal di kota kecil deket Adelaide di South Australia. Jadi nama kotanya adalah Mount Barker. Jadi Mount Barker itu kalau di Indonesia hampir mirip kayak puncaknya gitu. Jadi udaranya tuh dingin, terus fresh gitu. Terus kalau musim dingin itu lebih banyak hujannya gitu daripada mataharinya. Jadi ini untungnya hari ini nggak hujan, terus nggak mendung juga, ada matahari tapi masih tetap dingin. Tapi yang penting aku nggak pakai bini ya gitu. Jadi pada saat aku mulai sampai di sini dan aku start kerja, aku itu masuk kerja sekitar tahun 2012 ketika aku pertama mulai dapat kerjaan di kantor yang sekarang ini gitu. Nah, sembari aku bekerja ketika itu, aku juga sudah membantu suami dengan small businessnya ya. Jadi aku membantu dia menjadi cleaner gitu di sekolah-sekolah yang site-nya yang dia miliki gitu. Jadi ketika itu kita punya sekitar 13 karyawan, dan ditambah kita berdua jadi ber-15, kita mengerjakan semua site. Dan sebenarnya aku seneng ya kerjaan ini gitu istilahnya. Kalau menurut aku ini termasuk gym time-nya saya gitu. Jadi istilahnya kalau orang-orang tuh sebelum berangkat kerja atau setelah pulang kerja, mereka pergi ke gym untuk olahraga. Nah, kalau aku cleaning ini adalah olahragaku gitu. Jadi karena aku nggak punya waktu untuk pergi ke gym, akhirnya aku olahraganya ya cleaning ini gini. Dan aku sebenarnya seneng gitu. Jadi kayaknya aku enjoy gitu istilahnya. Di pekerjaan yang full time ini, aku kerja kan di kantor pemerintah dan aku tuh meng-serve publik gitu ya.
2-3 tahun pertama sih aku masih merasa enjoy gitu, tapi lama kelamaan aku merasa sedikit stressful gitu. Ternyata dealing sama publik itu nggak gampang gitu loh. Jadi agak sedikit membuat aku stres berhubungan sama publik. Terus juga demanding pekerjaan itu juga lumayan berat gitu istilahnya. Dan di sini kita tuh nggak punya big team gitu ya, jadi kita timnya hanya kecil gitu. Dan pekerjaan itu loadnya juga gede banget gitu. Jadi aku berpikir kalau misalnya makin lama aku stay di sini, jadi akan lebih besar gitu tanggung jawabku gitu. Nah, setelah beberapa tahun belakangan ini aku mencari-cari alternatif lain gitu yang kira-kira bisa mengurangi jadwal pekerjaanku, tapi aku juga masih bisa tetap mendapatkan mendapatkan income gitu. Karena terus terang, dengan melakukan 2 pekerjaan ini, aku sama suami itu bener-bener nggak punya time freedom. Jadi ini salah satu alasannya kenapa aku akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan digital business ini. Satu adalah aku nggak punya time freedom sama sekali. Kerjaanku itu benar-benar memakan waktu aku dan suami, sehingga sampai kami ini pun nggak punya waktu untuk enjoy our life. Jadi even weekend seperti ini kadang-kadang kami harus bekerja juga gitu. Jadi untuk berlibur aja susah. Satu, karena kalau aku di kantor aku harus take turn kan, jadi ada juga kok kan orang yang mau ambil cuti, jadi kita harus consider juga sama yang lain gitu. Dan waktu libur suami aku di cleaning bisnisnya juga beda gitu, jadi mau nggak mau kita kan harus matching. Nah itu susah juga gitu untuk matchinginnya gitu. Nah itu salah satunya. Jadi aku nggak punya time freedom, istilahnya kerja 10-12 jam satu hari, setiap hari including Sabtu dan Minggu dan public holiday. Itu bener-bener menguras tenaga dan waktu kami berdua gitu. Terus aku juga kami berdua kan udah nggak muda lagi ya, jadi kami kebetulan juga punya rumah, dan kami berpikir kalau seandainya kami harus bekerja sampai umur let's say 68 atau 69 tahun, mungkin kami akan bekerja sampai seumur itu karena kami harus membayarkan harus pay off this mortgage gitu, harus membayar lunas rumah ini gitu. Nah akhirnya kami tetap harus bekerja keras untuk menikmati hidup ini gitu istilahnya gitu. Jadi kerja dan kerja keras itu nggak bisa kami nikmati, so what for gitu. Nah yang ketiga itu adalah alangkah indahnya kalau seandainya kami bisa berdua retirement early. Jadi maksudku kita prepare pada saat retired, kita nggak struggle, istilahnya kita masih bisa enjoy our life, kita masih bisa pergi jalan-jalan, masih bisa pergi holiday, kita masih bisa melakukan aktivitas yang kita suka gitu. Karena kalau udah umur di atas 75 tahun itu akan susah juga kan untuk kita, maksudnya mobilitasnya itu udah nggak segampang kalau kita masih muda gitu. Akan kesulitan kita kalau misalnya harus traveling jauh-jauh pada saat kita udah terlalu tua juga. Dan kesehatan dan umur itu kan kita juga nggak tahu sampai kapan kan ya. Jadi mumpung kita bisa, why not we start early. Nah yang keempat, kita juga ingin secure income, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini, unpredictable situation, kayak
like let's say pandemi yang baru-baru saja terjadi di seluruh dunia. Itu untuk pengalaman saya sendiri aja, sebenarnya saya bersyukur banget saya nggak kena dampaknya ya, terutama untuk di bisnis dan untuk di pekerjaan. Tapi di pekerjaan saya sendiri itu ada beberapa departemen yang akhirnya, ini sebenarnya sebelum pandemi sih, ada beberapa departemen yang akhirnya oleh pemerintah itu diprivatisasikan. Istilahnya udah nggak di bawah pemerintah tapi diambil alih oleh swasta. Nah, pada saat kejadian itu terjadi, si karyawan ini hanya diberikan waktu 9 bulan untuk memprepare apakah kamu mau mencari pekerjaan lain, atau sampai waktu habis 9 bulan ini kamu akan diberikan pesangon, istilahnya ya kalau kita diberikan pesangon dan that's it, kamu harus cari kerjaan sendiri gitu. Nah, saya bener-bener gak mau itu terjadi ke saya kalau seandainya pekerjaan yang saya sekarang ini lakukan berdampak seperti itu gitu. Jadi bisa kalian bayangin kalau seandainya tiba-tiba bulan depan departemen saya bilang, oh hi guys, sorry, maybe in 9 months we're gonna have to let you guys off. Sorry, yes, aku nggak tahu juga bakalan apa yang akan terjadi dengan aku gitu istilahnya. Nah, jadi karena poin-poin inilah aku jadinya berpikir aku harus melakukan sesuatu dan aku harus mencari income stream yang lain yang bisa sustainable forever. Jadi yang bisa mensupport aku dan keluargaku, dan aku nggak harus tergantung sama orang lain gitu. Istilahnya tergantung sama orang lain itu kita memberikan kontrol hidup kita kepada orang lain gitu. Jadi we give other people to control our life. So aku nggak mau lagi yang seperti itu. Jadi aku mau aku kontrol apa yang mau aku lakukan, apa yang mau aku kerjain, kapan aku mau kerjain, berapa banyak yang mau aku hasilkan, semua aku mau kontrol sendiri gitu. Nah, ketika aku bergabung sama bisnis ini, aku mendapatkan banyak sekali poin-poin positif yang selama ini aku cari-cari dan selama ini aku pikirkan, dan aku yakinkan bahwa semua yang aku inginkan itu ada di sini gitu. Dan aku tahu untuk awalnya kita pasti harus bekerja keras ya. Jadi setiap bisnis itu kan harus ada kerja keras. Seperti suamiku punya bisnis, dia pun harus kerja keras gitu. Jadi kita harus meletakkan keinginan, desire, our mindset, semua harus total. Jadi kalau seandainya kalian setengah-setengah, itu juga nggak akan mungkin bisa dijalanin gitu. Nah, jadi karena yang ketiga ini adalah my journey in this digital business, so that's my journey, how I join with this digital business. Nah, yang nanti di Go Live keempat itu akan saya jelasin lagi apa benefit-benefitnya di digital business ini. Jadi kalau kalian gak keberatan, tetap stay tuned, and I will see you again in the Go Live number 4. Okay, so for today, I need to go because I need to go to work. So have a nice weekend, enjoy your day, and stay safe and stay healthy and take care. Alright, I'll see you later. Bye.